Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya, Alvin Wahyu dalam Live Update Petang. Sejumlah informasi dari sejumlah daerah akan dilaporkan langsung oleh wartawan lapangan kami. Berikut Live Update selengkapnya. Informasi pertama, Tribuners datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah 2 tahun lamanya, 2 rumah terkurung tembok tetangga di Jalan Todopuli Raya Timur, Kelurahan Borong, Kecamatan Menggala, Kota Makassar. Seperti diungkapkan salah satu penghuni rumah, Yusri, 54 tahun saat ditemui pada Jumat, 4 Februari 2022 siang, rutinitas panjat tembok itu dilakukan tepat di samping rumahnya, yaitu tembok salah satu sekolah yang tingginya sekitar 1,5 meter. Untuk informasi lebih lengkapnya, telah terhubung dengan kami, wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba. Ya, Alvin. Halo, selamat sore, Emba. Alvin. Emba, bisa dijelaskan seperti apa kondisi rumah warga yang terkurung tembok ini, Emba? Ya, sore, Alvin. Oke, Emba bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, Alvin. Oke, Emba bisa dijelaskan seperti apa kondisi rumah warga yang terkurung tembok ini? Ya, baik Alvin dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya ada 2 rumah dengan berpenghuni 3 kepala keluarga yang terkurung tembok tetangga, di mana sebelah hampir semua sisi dari rumah itu terhalang oleh tembok mulai dari SPBU, sekolah, perumahan, yang kemudian berakibat pada bahwa penghuni rumah tidak dapat beraktivitas normal begitu. Alvin. Baik, Mbah, kemudian ini sejak kapan dan bagaimana kronologi lengkapnya terkait adanya tembok ini? Ya, untuk kronologi sendiri hingga tembok itu hadir, awalnya kedua rumah ini dapat diakses dengan lorong, namun setelah perumahan mengambil tanah atau membeli tanah di situ, di sekitar rumah tersebut, jalan lorong yang dahulunya bisa dilalui itu dibanguni pagar perumahan. Setelah itu pihak perumahan juga menyediakan akses jalan di samping perumahan tersebut, namun tertutup lagi oleh pemilik lahan yang merupakan pemilik lahan dari salah satu warung coto di sekitar lokasi. Alvin. Baik, Mbak. Ini kemudian kan penutupan akses jalan ini membuat sejumlah aktivitas warga terganggu ya, Mbak ya. Ini kemudian langkah pemerintah setempat seperti apa untuk mengatasinya? Sore kemarin pihak kelurahan setempat yaitu Bapak Lurah Muhammad Yahya, Lurah Borong, itu mendatangi langsung lokasi dan berjanji akan mencarikan solusi begitu terkait permasalahan itu. Pak Lurah juga menegaskan akan berupaya maksimal agar bagaimana 3 kepala keluarga yang masing-masing mempunyai anak sekolah itu dapat beraktivitas di luar rumah secara normal begitu. Alvin. Baik, Mbak bisa ditambahkan mungkin informasi seperti apa keterangan dari para warga yang memang aktivitasnya terganggu terkait adanya tembok yang menutup akses jalan ini? Ya, keterangan warga sendiri, mereka itu kesulitan karena harus menaiki anak tangga. Kemudian di saat musim hujan juga tangga yang digunakan untuk melintasi tembok sekolah itu kadang licin dan anak mereka juga sudah ada yang jatuh begitu akibat melintasi tembok tersebut. Alvin. Baik, terima kasih Mbak atas informasinya. Dan Tribuners, wartawan kami Muslimin Emba juga telah merangkum informasi dari warga, yakni Yusri dan Sugeng. Berikut selengkapnya. Setiap harinya Bapak ini nyebrang tembok sekolah begitu untuk keluar masuk di rumah? Iya, sudah 2 tahun Pak. Sudah 2 tahun? Iya, kami melaksanakan melalui tembok kita menyeberang. Kenapa bisa sampai begitu? Karena sudah tidak punya jalan Pak. Dulu kan ada jalanan di sini, tapi sudah ditembok semua, sudah ditutup. Yang punya lahan di depan. Jadi tiap harinya antar jemput sekolah? Antar jemput anak sekolah, pergi ke terong, semua serba ditembok kita lompat. Itu masih mendingan, sudah bagus itu tangganya dulu. Tidak ada tangga dulu, cuma tangga darurat kita bikin. Pak, sampai ini ditutup begini, bagaimana ceritanya Pak? Ini semenjak Ilma ini berdiri, kita sebenarnya ini punya jalanan dulu sini. Ada waktu kita beli tanah ini, ada jalanan ini 2 meter sampai ke Gres Celina sampai Hermina. Anunya Pak, Gerbangnya.
Sekarang masih ada situ yang jalanan kita tembok itu. Tapi dibeli semua ini jalan. Ini Ilma beli. Biar jalanan kita juga dibeli semua. Jadi dia kasih kita jalanan ini samping. Itu. Ini kita jalanan ini. Iya. Ini. Iya. Tetapi tidak sampai keluar, sampai di ujung situ saja. Berarti buntu ini jalanan Ya maksudnya? buntu makanya orang yang punya tanah di depan, yang punya tanah itu ditutup karena dia Tutup tembok. Bagaimana? Seperti apa ceritanya? Iya, sementara ini kita mengungsi ke rumah saudara, Pak. Di mana Karena itu? di daerah Antam. Hmm? Karena apa? Akses kita untuk mengangkat barang itu keluar masuk sangat susah karena harus manjat tembok. Apa barang apa yang kita angkat? Ikan. Oh, kita usaha Saya usaha jual beli ikan. jual beli Iya. ikan. Ikan apa saja? Ikan lele sementara ini. Jadi tiap harinya kita harus angkat, tapi karena tertutup tembok makanya ribet juga gitu, Pak. Iya, ribet juga. Jadi kita cari alternatif lain dulu. Karena lumayan berat juga kita punya ini, Pak. Apalagi aktivitas sehari-hari kita ini. Jadi selama jual beli ikan itu kita tinggal di rumahnya saudara Saya gitu. tinggal di rumah saudara. Sudah berapa lama itu? Sejak ini Pak, apalagi? Pokoknya sejak tidak bisa lagi ini, tidak bisa kita lewat lagi ya, kita cari ini dulu Pak. Ini kan sudah 2 tahun terakhir, 2 Pak. tahun terakhir. Begini. Jadi Iya. 2 tahun terakhir juga. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners dari Sulawesi Utara, kegiatan vaksinasi dilakukan oleh Polres Kabupaten Minahasa. Sekilas, orang mengira bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara ini adalah operasi lalu lintas. Namun saat melewati lokasi ini, barulah diketahui bahwa kegiatan yang sementara dilaksanakan ini adalah kegiatan vaksinasi. Berbeda dengan vaksinasi yang biasanya dilaksanakan di puskesmas atau kantor pemerintahan lain, sasaran dari vaksinasi ini adalah para pengguna jalan. Dan kegiatan ini sudah lebih dari 3 pekan digelar di Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners, telah terhubung dengan kami, wartawan Tribun Manado, ada Rul Mantik di lapangan. Halo, Rul Mantik. Halo, selamat sore rekan Alvin. Baik, Rul Mantik, bisa dijelaskan di mana ini lokasi vaksinasi ini dilaksanakan dan waktu pelaksanaannya? Iya, baik rekan Alvin. Jadi operasi ini dilaksanakan di depan markas kantor Polres Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, dipilihnya jalan ini sebab jalan ini adalah jalan Trans Sulawesi yang tidak memiliki jalan tikus lain. Jadi semua warga, baik yang dari Amurang menuju Tumpaan atau dari Kota Mobagu menuju Kota Manado, harus melewati jalan ini karena tidak ada jalan lain yang bisa diikuti oleh kendaraan roda 4. Nah, seluruh personil Polres Kabupaten Minahasa Selatan diterjunkan untuk melaksanakan vaksinasi yang menyasar para pengguna jalan di Jalan Trans Sulawesi ini. Seperti itu, rekan Alvin. Baik, Rul Mantik bisa dijelaskan kemudian ini bagaimana cara polisi untuk menggait orang yang akan divaksin dan respon masyarakat terkait program vaksinasi ini seperti apa? Iya, baik. Nah, jadi orang yang akan divaksin yaitu para pengguna jalan, baik dia sopir ataupun penumpang. Caranya adalah semua kendaraan yang melewati jalan itu atau di depan pos itu semua dicegat oleh anggota kepolisian dari Polres Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, setelah dicegat, mereka akan diperiksa dan dimintai apakah mereka sudah memiliki sertifikat vaksinasi. Nah, jika mereka sudah memiliki sertifikat vaksinasi, baik itu secara manual atau dari print elektronik dari Peduli Lindungi, itu ditunjukkan kepada pihak kepolisian. Jika mereka sudah divaksin, vaksin dosis pertama, mereka dianjurkan atau diarahkan untuk melakukan vaksinasi dosis kedua. Demikian juga dengan yang sudah dosis kedua, dianjurkan untuk booster. Nah, yang belum divaksinasi, mereka langsung diarahkan ke pos vaksinasi yang hanya berdekatan dengan jalan itu untuk diarahkan supaya mereka bisa melaksanakan vaksinasi di pos presisi itu. Nah, warga yang akan divaksinasi, mereka semua ketika memasuki pos harus melalui screening. Kesehatan mereka semua diperiksa. Jika memungkinkan, pada saat itu juga mereka akan dilaksanakan vaksinasi atau disuntik vaksin COVID-19, baik itu dosis pertama, kedua,
maupun booster. Seperti itu rekan Alvin. Baik, Rulmantik. Dalam program vaksinasi dari pihak kepolisian ini, Rulmantik, bisa Anda jabarkan berapa orang kira-kira yang bisa divaksin dalam sekali kegiatan ini? Iya, dalam sehari Polres Kabupaten Minahasa Selatan bisa menyuntikkan vaksin kepada sekitar 150-an orang. Sebab yang baru-baru ini dalam satu hari saja ada 153 orang yang divaksin. Mereka yang divaksin bukan hanya orang dewasa, tetapi yang divaksin juga adalah anak-anak yang pengguna jalan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang bekerja di pos vaksinasi presisi milik Polres Kabupaten Minahasa Selatan adalah petugas kepolisian, juga dokter kepolisian, dan ada juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, sambutan warga soal vaksinasi ini mereka menyambut baik, sebab ternyata ada banyak warga yang tidak memiliki kesempatan untuk vaksinasi, tetapi ketika mereka melewati tempat itu menjadi suatu kesempatan emas bagi mereka, dan mereka langsung memberi diri mereka untuk divaksin. Seperti itu, rekan Alvin. Baik, terima kasih Rulmantik untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Berlanjut ke informasi selanjutnya, Tribuners kali ini dari Bogor, Jawa Barat. Satu unit mobil pompa air pemadam kebakaran atau damkar Jakarta Barat terperosok di depan lahan parkir bengkel Ford Pajajaran, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Haris Setiawan, selaku Service Manager Ford Pajajaran menceritakan bahwa kejadian ini bermula ketika mobil damkar hendak melakukan servis dan perawatan di Ford Pajajaran. Namun, ketika hendak diturunkan, towing penahan mobil tersebut putus dan hingga membuat mobil damkar terperosok. Untuk informasi lebih lengkapnya, telah terhubung dengan kami, wartawan dari Tribun News Bogor, Rahmat Hidayat. Halo, selamat sore Rahmat. Ya, selamat sore Alvin. Baik, Rahmat, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya yang menjadi penyebab mobil damkar tersebut terperosok? Kemudian pihak mana saja yang membantu untuk evakuasi mobil damkar tersebut? Ya, baik Alvin dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwa kejadian terperosoknya mobil pompa air damkar DKI Jakarta tersebut berlangsung pada hari Jumat sekira pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun penyebab dari terperosoknya mobil damkar DKI Jakarta tersebut diduga karena tali towing yang mengangkut mobil damkar Jakarta Barat tersebut putus ketika hendak diturunkan. Begitu Alvin. Baik, Rahmat, bisa Anda jelaskan lebih detail untuk kronologi dari bagaimana bisa mobil ini terperosok? Baik, untuk kronologis yang kami dapatkan dari Service Manager Ford Pajajaran Kota Bogor, Hari Setiawan, dia mengatakan bahwa kejadiannya ketika mobil pompa air damkar Jakarta Barat tersebut dalam keadaan mogok dan hendak diservis di bengkel Ford yang berlokasikan di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Namun ketika sampai di depan bengkel Ford Pajajaran tersebut, mobil yang diangkut menggunakan mobil angkut dan kemudian ditahan dengan tali towing. Tali towingnya tersebut putus sehingga mobil yang dalam posisi mengarah ke gerbang dari bengkel Ford tersebut meluncur karena posisi dari pintu gerbang bengkel Ford Pajajaran dengan pagar dari bengkel Ford Pajajaran itu lebih landai pagar tersebut sehingga meluncurnya sangat kencang. Begitu kronologis dari pemilik servis Ford Pajajaran tersebut. Begitu Alvin. Baik, lantas kemudian Rahmat, apakah faktor yang sebenarnya menyebabkan terputusnya tali towing ini? Untuk faktor penyebabnya, Service Manager Ford Pajajaran Hari Setiawan mengatakan bahwa kendaraan tersebut diduga berlebihan muatan atau sangat berat sehingga tali towing yang menahan si mobil damkar tersebut tidak kuat menahan ketika menurunkan mobil damkar tersebut. Namun dia tidak bisa menyebutkan berapa kapasitas asli dari
si mobil damkar tersebut. Begitu, Alvin. Baik, Rahmat, kemudian dari insiden ini bisa dijelaskan kondisi mobil pasca terperosok ini seperti apa? Untuk kondisi mobil pasca terperosok di depan gerbang lahan parkir bengkel Ford Pajajaran kondisinya cukup sangat parah. Adapun kondisi yang cukup parah tersebut terlihat di bagian depan mobil damkar tersebut yang menabrak pembatas pagar dari bengkel Ford Pajajaran tersebut. Begitu, Alvin. Baik, Rahmat. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, rekan kami Rahmat telah berhasil menghimpun informasi dari Service Manager Ford Pajajaran, Heri Setiawan. Berikut selengkapnya. Dari Dinas Damkar Jakarta Barat di towing ke Bogor karena kondisi mogok harus dilakukan perbaikan. Nah, pada saat mobil diturunkan dari truk towing, posisi turun, tarik link dari truk towingnya itu putus. Ya. Nah, makanya mobilnya terus langsung jatuh ke bawah di sini. Berarti dari arah mana nih, Pak? Dari arah sini, Pak. Jadi memang lagi diturunkan mobilnya. Oh, lagi diturunkan, Ya, lepas. lagi diturunkan, bukan lepas, putus talinya. Putus talinya, Tali ya. towingnya nggak kuat. Kondisi memang musibah lah ya, Pak. Iya. Alhamdulillah sih tidak ada korban jiwa sih. Sama material sih cuma ini aja, cuma pagar aja. Kalau dengan mobil-mobil yang lain nggak. Nggak ada korban jiwa Korban jiwa apapun. juga tidak ada. Karena pas posisi diturunkan memang dikosongkan. Oh, dikosongkan. Tidak ada orang sama Iya, sekali. karena mobil mogok ya. Karena mobil mogok, betul. Berarti mengarahnya dari arah jalan sana, Pak? Atau nggak dia putar balik ke kanan? Memang masuk dari sini, Pak. Jadi mobilnya madepnya ke sana, dia turun. Oh, Jadi memang diturunkan. oh mau Iya, diturunkan. mobilnya mau diturunkan. Kondisi tali selingnya memang putus. Oh, Nggak kuat gitu. nahannya, makanya mobilnya langsung Iya. Tapi nggak ada percikan api atau nggak ada. Nggak ada ya? Ya, memang murni mobilnya pun memang sebenarnya mogok. mogok? Iya, mobilnya Mobil Jakarta Barat ya, dinas. Iya, Jakarta Barat. Ini berarti wuling motor atau apa nih lokasinya, Pak? Kalau di sini kan unit motor kami sekaligus jadi bengkel resmi Ford juga. Oh, bengkel resmi Ford. Iya. Siap. Oh, itu ya, Ford. Warga Kabupaten Demak mengaku kaget seusai mengetahui rumahnya dibobol dan barang-barang seisinya ludes dicuri orang. Selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan. Kembali di live update Tribuners, kabar selanjutnya dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Seorang warga Kabupaten Demak mengaku kaget seusai mengetahui rumahnya dibobol dan barang-barang seisinya ludes dicuri orang. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 9 Januari 2022, semalaman ketika Luluk dan penghuni rumah lain sedang menginap di tempat saudaranya. Luluk menduga para pencuri merupakan korban dari arisan online milik adiknya, TVL atau Vera, yang tidak terima dengan masalah arisan tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan dari Tribun Jateng, Reza Gustaf. Halo Reza, selamat sore. Selamat sore, Alvin. Baik, Reza, bisa Anda jelaskan seperti apa ini kronologi dari penjarahan rumah di Demak tersebut? Ya, semula itu TVL alias Vera tertangkap oleh Ditreskrim Sus Polda Jateng terkait kasus arisan online atau arisan bodong. Di situ sendiri para korban arisan itu atau peserta yang merasa dirugikan diduga marah dan membalas dendam dengan cara menjarah rumah-rumah yang ditempati oleh Vera tersebut. Nah, dalam kasus ini rumah kakak Vera yang berada di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak itu jadi sasaran juga, jadi sasaran penjarahan. Jadi pada saat tanggal 9 Januari lalu, malam hari saat rumah sedang kosong itu, para pencuri menggunakan beberapa mobil mendatangi rumah milik Lulu, kemudian menjarah barang-barang
sofa, lukisan, baju-baju, barang-barang lain, masih baju kotor juga ya, diambil semua. Itu dari penuturan warga, mereka menggunakan pickup, truk, dan ada juga minibus. Kemudian setelah itu mereka pergi dari situ dan mengunci rumahnya kembali. Dan dulu saat itu pas waktu pagi harinya datang dan ya kaget melihat isi rumahnya juga kosong seperti itu dan berantakan. Itu kronologinya, Alvin. Baik, Reza, lantas apakah korban sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, Reza? Pihak korban didampingi oleh kuasa hukumnya, Joko Santoso, juga telah melaporkan hal tersebut ke Polres Demak pada 10 Januari lalu. Dan sebenarnya kasus TVL itu atau Vera sendiri saat ini kan sudah ditangani oleh dan sedang ditangani oleh Polda Jateng. Begitu, Alvin. Baik, Reza, bisa dijelaskan lagi bagaimana kemudian reaksi tetangga sekitar saat kejadian itu terjadi? Sebenarnya dari penuturan para tetangga yang mengetahui hal penjara tersebut sebenarnya tetangga. Dari keterangan para tetangga itu mereka melihat, namun mereka masih belum tahu secara pasti itu apakah pencurian, penjara atau apa, karena pemilik rumah saat itu tidak ada di rumah. Jadi mereka tidak tahu mereka mau melarang atau mau memeriksa juga takut salah. Jadi mereka hanya melihat saja. Kemudian kejadian itu begitu cepat. Jadi waktu itu perangkat daerah, perangkat kelurahan ya, seperti ketua RT belum sempat untuk mengecek lokasinya. Jadi saat dapat info itu kejadian sudah selesai dan sudah terjadi begitu saja sehingga tetangga hanya bisa memberikan informasi. Itu Alvin. Baik, Reza mungkin bisa sedikit Anda tambahkan terkait kasus arisan bodong yang menjadi motif dari pencurian ini kasusnya seperti apa, Reza? Ini dari penuturan keluarga Vera. Jadi jika keluarga Vera tersebut menyebutkan bahwa Vera itu sebagai pemilik dari arisan online dan ada 179 peserta di sana. Per bulannya itu untuk iuran arisan itu bermacam-macam, jadi dari 5 juta ada yang sampai puluhan juta juga. Masalah dimulai ketika para membernya atau para anggotanya itu ada yang menunggak atau tidak membayar setelah mendapatkan jatah, kemudian tidak membayar kembali iurannya selanjutnya, dan itu beberapa peserta melakukan itu sehingga akibatnya acaranya berhenti dan Vera sebagai selaku pemilik arisan harus mengalami kekurangan yang pada peserta yang mendapatkan jatah selanjutnya. Nah, dari penuturan keluarga karena terlalu besar jumlahnya dan terlalu banyak yang menunggak, maka Vera tidak kuat dan tidak mampu untuk melunasi atau membayar para pesertanya itu. Itu yang kami dapat dari keterangan keluarga korban. Untuk keterangan dari polisi saat ini masih ditangani ya. Kerugiannya pun kalau keterangan polisi mencapai miliaran. Gitu, Alvin. Baik, terima kasih Reza Gustaf untuk informasinya. Dan Tribuners, rekan kami Reza Gustaf telah menghimpun informasi dari Luluk Riandoh, yakni pemilik rumah yang dijarah, kemudian Joko Santoso, kuasa hukum Luluk, serta Ketua RT setempat, Muhibin. Berikut selengkapnya. Ya, ini yang dikembalikan semua. Kita itu sebetulnya sebagai owner. Owner itu dia buat arisan online gitu, tapi malah pada membernya pada kabur semua, jadinya itu membernya disangka Mbak Vera bawa kabur uang gitu, padahal itu yang pergi itu membernya. Padahal yang nggak bayar itu membernya. Yang nggak bayar itu membernya. Itu terjadinya itu kan rumah saat itu dalam kondisi kosong, warga semua habis itu terus
Saya tuh taunya Senin pagi pulang ke rumah, tahu-tahu rumah sudah dibobol, sudah dicuri semua. Motifnya akhirnya member-member yang merasa belum dapat itu menggeruduk rumahnya Ibu Luli Riyadhah, semua seisi rumahnya dijarah. Jadi dijarah habis-habisan, kejadiannya itu di Minggu atau Senin di tanggal 9 atau 10. Malam atau siang? Itu kejadiannya TKP ini bahwasanya ada kejadian penjarahan sekitar jam 10-an malam. Itu selang itu paginya Mbak Lulu WA saya, Pak, rumah saya kemalingan. Ya seperti itu, terus saya telepon, Mbak, nggak kemalingan, tadi malam ada yang menjarah dari member saudara Vera. Seperti itu, Bapak. Di rumahnya Vera ono gegeran, on juga ambil barang-barangnya gitu. Terus saya bilang, lah gimana apa saya ke sana? Nggak usah teh, ini udah mau selesai gitu pas pada saat telepon itu. Jadi memang kejadiannya pengambilan barang-barangnya memang cepat sekali, Bapak, karena katanya Pak Supan itu ada beberapa kendaraan juga, pickup maupun kendaraan yang apa itu minibus atau apa itu seperti itu. Dari warga dapat lebih dari puluhan mungkin. Karena memang ada beberapa mobil dan pickup juga. Saat itu kan memang malam gitu. Jadi warga sini juga tidak tahu semuanya. Pak Subhan yang memang telepon saya yang. Selanjutnya kita beralih ke Batam Tribuners. Wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dikenal salah satu kota tujuan wisata utama di wilayah Sumatera. Tak hanya menjadi kota surga belanja, Batam juga memiliki berbagai objek wisata baru mengandalkan potensi alam. Salah satunya Kampung Terih, kampung tua di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa. Hebatnya, Kampung Terih statusnya adalah kampung tua. Di Batam ada 37 titik kampung tua. Nah, kampung tua artinya kampung yang sudah ada sebelum Kota Batam dibangun tahun 1973. Selengkapnya, Tribuners telah terhubung dengan kami, yakni wartawan dari Tribun Batam, Roma Uli Sianturi. Halo, Roma, selamat sore. Selamat sore, rekan Alvin. Baik, Roma, bisa Anda jelaskan ini apa saja keunggulan Kampung Terih ini, Roma? Baik, terima kasih rekan Alvin. Keunggulan Kampung Terih ini merupakan pantai yang berhadapan langsung dengan pusat-pusat pemerintahan di Kota Batam, sehingga berhadapan langsung dengan gedung-gedung pencakar langit yang ada di pusat-pusat Kota Batam, seperti berbagai apartemen, kawasan wisata yang ada di Batam Center, kantor pemerintah Kota Batam, dan lain sebagainya. Nah, selain itu rekan Alvin, wisata Kampung Terih ini menjadi unggul juga di Kota Batam lantaran lokasinya yang begitu bagus karena terdapat hutan-hutan mangrove yang rimbun sehingga memanjakan para pengunjung. Nah, para pengunjung juga bisa menikmati keindahan hutan bakau dengan cara menaiki perahu ataupun duduk santai di pinggiran hutan bakau yang sudah disediakan pelantaran-pelantaran, begitu rekan Alvin. Nah, selain itu, Kampung Terih ini juga dikenal dengan sebagai pusat wisata kuliner lantaran menyediakan berbagai makanan-makanan kampung khas Melayu yang diperjualkan langsung oleh penduduk setempat ataupun warga kampung tua setempat. Begitu rekan Alvin. Baik, Roma. Lantas bagaimana akses ke Kampung Terih ini? Karena tadi sempat Roma jelaskan bahwa Kampung Terih ini berada di kawasan hutan mangrove dan bakau ya? Ya, benar rekan Alvin. Jadi Kampung Tua ini berada di kawasan Nongsa, tepatnya tidak jauh dari lokasi Bandara Internasional Hang Nadiem. Nah, bagi pengunjung yang datang bisa menempuh jarak sekitar 20 menitan dari lokasi Bandara Internasional Hang Nadiem dengan sepeda motor ataupun mobil. Dengan lokasi jalan juga yang begitu bagus dan memanjakan atau nyaman di perjalanan, begitu rekan Alvin. Selain itu bisa juga ditempuh dengan bus Trans Batam melalui lokasi Batam Center. Namun karena masih sedikitnya bus Trans Batam hanya dilalui 1 jam sekali saja, begitu rekan Alvin. Baik, Roma, bagaimana pelaku pariwisata saat sektor wisata diterpa pandemi COVID-19 seperti ini?
Baik, rekan Alvin. Nah, dampak dari pandemi COVID-19 saat ini masih dirasakan sebenarnya oleh pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Kampung Teri ini. Sehingga memang kondisi terakhir saat diliput bahwasanya kawasan Kampung Teri ini tidak sebagus seperti 2017 silam. Banyak juga pelantar-pelantar yang sudah rusak dan banyak juga fasilitas-fasilitas lainnya yang sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini dikarenakan memang area wisata Kampung Teri ini tidak lagi dikunjungi oleh Wisman, di mana selama ini Kampung Teri ini memang menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para Wisman, sehingga sangat berdampak sekali kepada pelaku pariwisata yang berada di lokasi Kampung Teri. Lantas, apa saja yang mampu menaikkan ekonomi kembali? Jadi para penduduk Kampung Teri ini terpaksa untuk sedikit beralih profesi, yakni menjadikan wisata Kampung Teri ini murni sebagai tempat wisata kuliner. Sehingga saat ini banyak penduduk-penduduk lokal datang ke Kampung Teri hanya menikmati makan siang, makan malam di kawasan pinggiran pantai dengan menu seafood ataupun menu-menu khas Melayu lainnya yang diperjualkan oleh penduduk setempat. Jadi tidak lagi seperti dulu yang mengharapkan Wisman. Kali ini pelaku pariwisata setempat mengandalkan wisnus atau penduduk masyarakat Kota Batam sendiri yang berkunjung dengan sedikit mengubah tempat ini menjadi tempat wisata kuliner, seperti itu. Baik, Roma, mungkin sebelum kita akhiri, terakhir Roma, ini karena Kampung Teri kan memang spesialnya salah satunya terkait adanya status kota kampung tua ya Roma ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Roma terkait kampung tua di Batam itu seperti apa? Baik, rekan Alfi, jadi kampung tua di Kota Batam ini memang ada 37 titik yang saat ini sedang digesa keabsahannya, sehingga sebelum Presiden Joko Widodo kembali duduk di periode kedua ini, ia berjanji akan melegalkan seluruh kampung tua yang ada di Kota Batam. Jadi bukan hanya di kawasan Nongsa saja, di berbagai kecamatan kelurahan juga ada kampung tua lainnya yang tidak kalah menariknya dengan kondisi Kampung Teri ini. Nah, kampung tua di Kota Batam ini juga sering dijadikan memang tempat wisata-wisata yang ada di Kota Batam. Begitu rekan Alvin. Baik, terima kasih Roma untuk informasinya terkait Kampung Teri ini ya. Dan Tribuners, rekan kami Roma juga telah merangkum keterangan dari Sari yang merupakan pengunjung dari Kampung Teri. Berikut video selengkapnya. Wah, lagi berwisata ya Mbak? Lagi wisata ya. Gimana Mbak menurut Mbak pantai Kampung Teri ini? Asik sih, tenang ya. Mungkin karena juga hari biasa kan, jadi enggak Terlalu ramai. mungkin kalau hari Minggu ramai banget. Kenapa nih memilih kawasan wisata Kampung Teri? Tadinya sih mau makan, makan di sini ada seafood nih. Kata orang enak sih di sini, seafoodnya murah juga. Jadi nyobain udah tempatnya kayaknya asik gitu. Jadi kita duduk-duduk di sini, terus adem juga tempatnya. Berarti oke, terima kasih. Dari wilayah Batam, kita beralih ke wilayah timur Tribuners. Pemerintah Maluku Tengah bakal membangun hunian sementara atau huntara bagi pengungsi Kariu di Desa Aboru, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Rencana tersebut disampaikan langsung Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, di Masohi pada Sabtu 5 Februari 2022. Pihaknya, kata dia, menjelaskan bahwa sementara memilih satu di antara 3 negeri yang akan menjadi lokasi huntara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan dari Tribun Ambon, Lukman Mukandar, yang saat ini telah terhubung bersama kami. Halo, selamat sore Lukman. Halo Alvin. Baik, Lukman, bisa Anda jelaskan apakah pemerintah daerah sudah mendapatkan lokasi untuk pembangunan hunian sementara ini?
Baik, rekan Alvin dan juga Tribuners. Untuk saat ini pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah sudah sudah memilih ada 3 lokasi yang akan pilih. Salah satu di antara 3 lokasi yaitu lokasi dari Negeri Togo, kemudian Wasu dan Negeri Oma. Dari ketiga negeri ini, pemerintah akan menentukan satu negeri dengan mempertimbangkan wilayah dan lain sebagainya untuk melihat kelayakan dari lokasi tersebut untuk dibangun. Sementara bagi pencari yang akan hasil. Lukman, terkait huntara yang akan dibangun, saat ini sudah berapa banyak warga yang mengungsi? Ya, baik. Untuk saat ini data yang kami peroleh, jumlah pengungsi yang ada saat ini sebanyak 1.558 orang dari 350 kepala keluarga dari KRI tersebut. Dan Alvin dan juga Tribuners dapat kami tambahkan juga bahwa terkait dengan hal itu, pemerintah daerah data sebanyak 211 unit rumah yang rusak akibat insiden yang terjadi. Kemudian dari 211 unit itu meliputi 183 rusak berat dan 28 lainnya rusak sedang. Alvin. Baik, ini untuk dana pembangunan huntara. Apakah rencana pembangunan hunian nanti dibebankan anggarannya kepada pemerintah daerah, ataukah seperti apa? Ya, dari hasil konfirmasi kami dengan Bupati Maluku Tengah dan Bupati juga di hadapan awak media, Sabtu pagi tadi menyatakan bahwa hunian sementara ini atas arahan dari pemerintah Provinsi Maluku Tengah beban anggaran itu difokus dibebankan ke pemerintah pusat, dan sinyal itu juga menurut Bupati sudah mendapat respon positif dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah daerah saat ini tengah berupaya untuk secepatnya menyusun proposal permohonan bantuan ke pemerintah pusat. Alvin. Baik, terima kasih Lukman untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, wartawan kami Lukman Mukadar juga telah berhasil merangkum keterangan dari Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Tuasikal Abua. Berikut selengkapnya. Kita bersama bahwa masyarakat Kari itu kan punya hak-hak perdata di negeri Kari sendiri. Untuk itu kami berharap karena keperdataan itu mereka harus kembali. Ya, tapi ya kalau ini kan kondisinya belum memungkinkan, maka ada langkah-langkah mungkin untuk penempatan sementara di mana dulu. Dan dalam penempatan sementara ini kalau sudah selesai, baru perlahan kita kembalikan ke negeri mereka sendiri. Penempatan sementara sebagaimana dibicarakan tadi mungkin di Aboru sendiri, atau di Wasu atau di Oma. Kita lagi tim ini lagi mencari di mana tempat untuk penempatan sementara. Insya Allah mudah-mudahan tahun berikutnya sudah bisa terjalin. Hunian sementara. Hunian sementara Pak ya? Hunian sementara itu. Anggarannya dari mana untuk hunian sementara? Anggaran kita, insya Allah kita ajukan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Karena sekarang ini kita tahu bersama bahwa APBD Ketua kan sudah diketuk. Siapa ya? Dan kita punya APBD berapa? Dan ini punya provinsi pun juga demikian. Pemerintah provinsi juga menyerahkan semua anggaran tentang penempatan sementara, pemulihan kembali dan mereka kembali itu kita mintakan semua dari pemerintah pusat. Dan pada saat itu juga dari Kementerian Dalam Negeri juga menyanggupi. Yang paling penting sekarang segera ajukan proposal. Mudah-mudahan ini bisa tercapai sebagaimana kita harapkan akan besar. Proposal dari pemerintah negeri ya? Proposal nanti dari pemerintah kabupaten. Kan kita ada beberapa plan itu. Plan pertama adalah penempatan sementara dulu, pembulian. Lalu setelah itu baru kembali lalu itu rekonstruksi pembangunan kembali. Dan Tribuners, kabar dari Kabupaten Maluku Tengah tadi merupakan penutup dari live update petang hari ini. Saya Alvin Wahyu pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.